Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Andriani dengan NIM 202410102062. Di sini untuk memenuhi tugas dari sistem basis data praktikum pada bab select dan juga order by. Jadi saya akan menjawab beberapa soal yang telah diberikan sebelumnya. Nah, langsung saja di sini pada soal pertama, yaitu untuk menampilkan daftar semua supplier dari tabel supplier. Nah, jadi query yang digunakan ialah select bintang from supplier, yang artinya select ini kan merupakan salah satu perintah dari DML ya, Data Manipulation Language, yang dimana berfungsi untuk memilah kolom mana saja yang akan ditampilkan saat query dijalankan. Bintang ini berarti keseluruhan dari kolom. Dari kolom mana? Yaitu from dari kolom, dari tabel supplier. Nah, jadi saat query ini di-run, maka akan tampil keseluruhan kolom yang ada pada tabel supplier. Begitu juga soal yang selanjutnya, mengenai daftar keseluruhan customers dari tabel customers. Saat di-run, maka akan terlihat keseluruhan tabel dari keseluruhan kolom dari tabel customers. Mungkin ini bisa juga bermaksud untuk menampilkan hanya customers ID saja. Pada tabel customers ini juga bisa, yaitu dengan perintah select bintang tadi itu diubah menjadi nama kolom yang ingin ditampilkan saja. Jadi semisal ini nama kolomnya customer ID from customers. Nah, jadi query ini untuk menampilkan kolom customers saja pada tabel customers. Soal selanjutnya mengenai menampilkan hanya beberapa kolom, hanya beberapa bagian kolom dari suatu tabel. Di sini kita disuruh untuk menampilkan ID produk, product name, unit price, dan juga unit in stock. Pada tabel produk sama seperti sebelumnya, hanya saja di sini nama-nama kolom itu dipisahkan dengan tanda koma dan juga diberi tanda petik. Nah, untuk beberapa aturan penulisan query pada versi PostgreSQL mungkin ada yang beda. Nah, di sini pada penulisan kolomnya saya harus menuliskannya dengan tanda petik dan juga sifatnya itu sensitive case begitu. Mungkin langsung saja dijalankan. Ya, maka tampil tabel-tabel yang sudah kita definisikan di sini. Kemudian yang ini juga sama menampilkan beberapa kolom saja, yaitu supplier, company name, city, dan juga contact name dari tabel supplier. Ya, tampak seperti ini tampilannya. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai pengaliasan. Jadi mungkin saya run dulu. Nah, di sini kita kan disuruh untuk menampilkan kolom produk ID, product name, unit price, unit in stock, dan lain-lain dari tabel product. Tapi pada tampilan di sini kita diharuskan mengubah nama kolomnya menjadi apa yang telah dituliskan pada soal, yaitu product ID sebagai ID prod, kemudian unit price sebagai harga, unit in stock sebagai stok barang. Nah, di sini mungkin ada beberapa perbedaan penulisan, seperti halnya pada harga dan juga stok barang. Mengapa di sini ada tanda petik dan pada harga tidak? Di sini karena pada stok barang itu kita menggunakan tanda spasi, sehingga kita diwajibkan untuk menggunakan tanda petik 2 di antara kedua kata tersebut. Karena apabila tidak digunakan, maka akan menghasilkan error. Di sini tidak perlu digunakan, namun apabila kita ingin menggunakan uppercase, misal hanya ini diganti menjadi H besar begitu, maka kita harus menggunakan tanda petik 2 juga. Soalnya apabila tidak menggunakan tanda petik 2 tersebut, maka H besar tersebut akan diubah menjadi lowercase. Kemudian yang selanjutnya masih sama mengenai pengaliasan. Di sini kita run saja. Ya. Oh ya, dan juga yang perlu digarisbawahi itu apa yang ditampilkan di sini, apa yang dialiaskan itu tidak akan mengubah database kita. Jadi
company name tetap menjadi company name, tidak berubah menjadi nama perusahaan. Hanya tampilan saja yang berubah begitu. Kemudian, nah ini sudah masuk ke penggabungan dua kolom. Jadi akan saya run. Nah di sini ada pengaliasan, juga ada penggabungan nama kolom, di mana alamat di sini adalah gabungan dari 3 kolom yang ada pada tabel supplier, yaitu kolom address, kolom city, dan juga kolom country, yang dijadikan menjadi satu kolom yang bernama alamat. Nah, di sini cara menggabungkannya ialah dengan menggunakan tanda strip berdiri lurus ini yang sejajar, yang ada di sisi kanan dan juga di sisi kiri, kemudian yang di tengah menggunakan tanda petik ini, itu adalah untuk tanda pemisah antara kedua kolom. Jadi antara kolom address, kolom city, kolom country nantinya digabungkan dan dipisahkan menggunakan tanda koma. Jadi penulisannya seperti ini begitu. Ya, ini masih sama ya. Hanya berbeda. Nah, di sini kita juga menggunakan ada dua kolom yang merupakan gabungan dari beberapa kolom, yaitu nama lengkap, merupakan gabungan dari title of courtesy, kemudian digabung dengan first name, last name, yang dijadikan sebagai kolom nama lengkap. Di sini juga sama seperti sebelumnya, kolom address, city, dan juga kolom country, yang juga dijadikan satu kolom menjadi kolom bernama alamat lengkap. Kemudian soal selanjutnya mengenai modifikasi penulisan tanggal. Jadi untuk pengaturan penulisan tanggal itu sebenarnya ada banyak ya, namun di sini pada soal kita hanya disuruh untuk mengubah query pada soal sebelumnya, itu formatnya diubah menjadi bulan berupa angka, kemudian hari berupa angka juga, dan tahun dengan angka 4 digit begitu. Jadi untuk mendapatkan bulan yang berupa angka, kita menuliskan MM di sini. MM itu merepresentasikan month, bulan. Dan ini ada D yang merepresentasikan day. Kemudian karena tahunnya yang diminta 4 digit, maka Y di sini kita tuliskan 4 digit gitu. Sehingga apabila di run, nah, di sini month-nya, month dan juga day berupa angka, dan tahunnya sebanyak 4 digit. Kemudian di sini ada penulisan tuchar. Nah, tuchar ini berfungsi sebagai menyunting penulisan dari tanggal begitu. Jadi tuchar, kemudian ada now. Now ini adalah untuk mengekstrak waktu pada hari ini, pada tanggal sekarang, kemudian yang diekstrak itu apa? Yang diekstrak itu date. Nah, penulisannya itu bagaimana? Yang ada di dalam tanda petik ini. Jadi ini bisa diubah sesuai kaidah penulisannya. Dan kemudian ini saya jadikan satu tabel dengan nama sekarang. Ya, dengan tampilan seperti ini. Kemudian yang selanjutnya sama seperti sebelumnya. Coba kita run. Nah, bedanya apa di sini? Bedanya yaitu pada penulisan day dan juga pada penulisan year. Day di sini itu yang tadi kan hanya menggunakan huruf D. Yang apabila di run itu menghasilkan angka. Namun pada soal kedua ini, D dituliskan menjadi day. Jadi yang keluar outputnya merupakan berupa suatu kata, suatu nama hari, yaitu Friday. Kemudian year-nya itu yang diminta sebanyak 2 digit, sehingga kita menuliskan Y-nya sebanyak 2 digit. Begitu untuk month-nya tetap ya. Kemudian soal selanjutnya, nah ini sudah masuk operasi 2 kolom. Nah, apabila di run, di sini kita disuruh untuk menghitung usia pada saat masuk perusahaan. Maka untuk mendapatkan usia pegawai saat masuk perusahaan, itu kan artinya hire date dikurangi dengan birth date, kan? Jadi untuk menghitungnya itu kita disuruh untuk kita menggunakan perintah extract.
ekstrak year dari fungsi age. Nah, yang dituliskan pertama kali itu yang akan dikurangi dengan apa yang dituliskan di belakangnya begitu. Jadi hire date dikurangi dengan birth date, jadilah usia masuk dalam tahun. Kolom ini begitu. Kemudian yang kedua ini juga sama. Coba kita run. Nah, di sini kita disuruh untuk menghitung masa kerja sampai saat ini. Yang artinya untuk mendapatkan hal itu kan kita mengurangi waktu sekarang dikurangi dengan waktu saat pegawai itu masuk di perusahaan kan, yaitu hire date. Nah, maka dari itu waktu sekarang ini kita taruh di depan yang artinya akan dikurangi dengan apa yang kita tuliskan selanjutnya, yaitu hire date. Nah, untuk penulisannya sama seperti tadi. Di sini saya jadikan kolom dengan nama masa kerja. Nah, bisa dilihat di sini. Baik, kemudian soal selanjutnya sudah masuk materi order. Oh, belum ya. Masih operasi antar kolom. Oh, baik. Seadiran. Jadi ini kita disuruh untuk menghitung nilai quantity dikali dengan unit price. Jadi quantity dikalikan dengan unit price. Kali di sini itu dilambangkan dengan tanda bintang. Nah, mengapa saya tuliskan case? Saya beri perintah case di sini karena apabila tidak saya tuliskan sebagai berikut, sebagai tampilan ini, maka apa yang keluar di sini itu bukan 2 angka di belakang koma, tapi seperti ini. Ya, jadi angka di belakang komanya itu banyak. Jadi saya memutuskan untuk menuliskan query dalam bentuk ini untuk mendapatkan hanya 2 angka di belakang koma. Sebenarnya ini saya dapatkan dari Stack Overflow ya, untuk query-nya. Kemudian yang selanjutnya baru ya, masih operasi antar kolom. Di sini kita disuruh untuk menghitung nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk. Yang artinya itu dari tabel produk ini kita mengakses unit in order, barang yang sedang diorder itu dikali dengan harga barangnya, dikali dengan unit price-nya untuk mendapatkan nilai barang yang sedang diorder. Jadi ini hanya perlu dikalikan saja, dan apabila di-run maka menghasilkan kolom dengan nama nilai barang sedang dipesan, yaitu yang merupakan suatu hasil dari perkalian unit in price dan juga unit in order. Soal selanjutnya sudah masuk materi order. Ya, jadi di sini kita disuruh untuk menampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder, yaitu product name dan juga unit on order, kemudian ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Sehingga untuk ketetapan pengurutannya, itu kita berkaca pada units on order. Nah, karena yang paling sedikit, maka itu kita menggunakan ascendance. Ascendance itu merupakan pengurutan yang dimulai dari yang paling kecil ke yang paling besar begitu. Namun di sini apabila tidak dituliskan, maka default-nya yaitu ascendance gitu. Untuk penulisan query-nya sendiri begini, sama kurang lebih sama ya, hanya ditambahkan order by, perintah order by setelah perintah from. Jadi select product name, unit order dari tabel produk, kemudian diurutkan berdasarkan unit on order. Ya, ini sama juga. Nah, di sini kita mengurutkan tabel-tabel berikut, tabel last name, first name, kemudian tabel lama bekerja yang didapatkan dari waktu sekarang dikurangi dengan hire date, itu diurutkan berdasarkan last name. Nah, last name tapi itu dari
dari huruf terbesar ya, mulai dari Z ke bawah begitu sampai A. Nah, itu kita menggunakan descendants. Last name, first name, ya bisa kita lihat di sini dari S, P, L hingga ke bawah begitu, hingga sampai A. Kemudian yang selanjutnya, nah ini adalah kalau yang tadi itu mengurutkan tabel yang berpacu hanya pada satu kolom, namun ini mengurutkan kolom-kolom dengan dua kolom, yaitu order by, product name, dan juga unit price. Jadi kolom product name, unit price, kemudian harga diskon dari tabel produk itu diurutkan berdasarkan product name yang disetting sebagai pengurutan naik ya, semakin membesar, kemudian descendant, yaitu semakin ke bawah. Kayak mungkin saya run dulu. Nah, kalau di sini mungkin tidak terlalu terlihat ya, karena apa? Di sini sebenarnya kita mengacu pada apa yang telah kita tuliskan pertama kali, yaitu product name. Setelah product name, apabila masih ada yang sama, apabila masih ada instansi yang sama, maka kita urutkan lagi dengan unit price. Nah, karena di sini tidak ada instansi yang sama, setelah saya cari, jadi tidak terlalu terlihat. Jadi saya berikan satu contoh lagi, berupa menguratkan kolom customer ID, employee ID, dan juga freight. Dan diurutkan berdasarkan customer ID yang diurutkan secara naik, dan juga setelahnya diurutkan berdasarkan employee ID yang diurutkan secara menurun. Setelah kita run, nah di sini baru terlihat. Jadi patokan utama yang digunakan untuk mengurutkan ialah apa yang kita definisikan yang pertama kali, yaitu customer ID. Jadi di sini kan nama customer ID ada beberapa yang sama ya, ALFKey, kemudian baru ANA TR ini kan. Nah, kemudian apabila pada instance di customer ID masih ada yang sama, kemudian bagaimana selanjutnya kita mengurutkannya, yaitu selanjutnya kita menggunakan employee ID. Nah, pengurutannya itu dari yang besar ke nilai yang kecil. Jadi di sini ada 6, ada 4, ada 3, 1, dan seterusnya. Nah, baru saat kita masuk pada instance dengan nama yang berbeda pada customer ID, di sini diurutkan lagi mulai dari yang terbesar. Employee ID dengan ID terbesar yaitu 7, 4, 3, dan seterusnya begitu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.